apa namanya, tadi kan ada beberapa program, terus kayak ada itu kan program yang memang apa namanya unggulan lah gitu. Oke. Ya dari 14 unggulan itu tadi kita sudah jelaskan ya, berkaitan dengan mencari identitas diri para pemuda supaya mereka memang bisa mampu berkompetisi dengan perubahan-perubahan yang akan dihadapi oleh mereka, sehingga memang keadaan lembaga untuk membuka kemampuan individunya gitu kan, sehingga sangat penting balai latihan kerja menjadi tempat bagi mereka di dalam melihat potensi masing-masing. Bisa saja mereka ada yang senang terhadap seni kan gitu kan, kenapa tidak di balai latihan itu misalkan dia didik membuat alat-alat kesenian, kemudian juga senang teknik misalkan otomotif dan lain sebagainya lah, sehingga identitas mereka kedepannya bisa mandiri dan itu bisa menjadi sebuah tempat mencari kehidupan, mencari nafkah gitu kan. Nah, setelah memang dia keluar dari hasil didikan di balai latihan kerja. Kemudian di masa-masa pandemi ini kita butuh juga bahwa di program unggulan kita membuka spot internet gratis. Maksudnya adalah bagaimana kita membantu kebutuhan masyarakat. Kalaupun misalkan sudah pandemi ini sudah tidak ada, itu tetap saja bisa digunakan untuk membuka gitu kan informasi dari berbagai hal, sehingga itu menjadi pusat belajar juga sebenarnya. Karena kita akan portal ya, spot internet itu kita akan portal mengenai hal-hal yang tidak mendidik pada masyarakat, tapi kita mencoba dengan spot internet itu adalah hal-hal yang baik, informasi-informasi tentang berbagai hal, sehingga itu bisa diserap oleh masyarakat. Di samping memang kalau masa pandemi ini itu akan sangat bermanfaat bagi mereka-mereka yang membutuhkan, anak-anak sekolah gitu kan, yang selama ini memang belum merata sebetulnya. Kalaupun sudah ada program dari pusat, tapi karena ada keterbatasan kan, ada keterbatasan informasi dan lain sebagainya, sehingga spot internet itu juga akan mendidik bagaimana mereka itu membuka jaringan-jaringan yang memang sangat berkorelasi dengan apa yang dibutuhkannya. Pusat belajar pusat belajar dengan berjejaring gitu kan. Nah, station learning ini menjadi kebutuhan kalau menurut saya di masa-masa kondisi seperti ini. Nah, itu. Kemudian setelahnya itu kita juga mencoba membuka ruang bagi mereka itu tentang bagaimana sih belajar ya. Karena selama ini kan mereka butuh, misalkan tadi sudah dididik di balai latihan kerja, tetapi dia sudah punya keahlian, kemudian mau melamar tidak punya sertifikat kelulusan misalnya, maka kita akan membuka juga kegiatan itulah sebetulnya mereka akan kita setarakan di BLK-nya kompetensinya, nah di pendidikan gitu kan, di PKBM-nya itu keluar sertifikat kelulusannya, kesetaraan pendidikannya. Nah, itu kita coba juga gratis dari mulai paket A, paket B, paket C, SMP, SD, SMP, SMA. Emang sabaraha Kang eta Kang masyarakat yang putus sekolah? Saya melihat ya, udah ini data 2011 ya. 2015 kemudian ya. 2018 kalau nggak salah saya cek itu rata-rata per desa itu 52% yang memang tidak selesai sekolah, dan
kesetaraannya SD. SD. Kemudian SMP berapa saya belum menghitung lagi. Oke. Tapi paling tidak itu cukup memprihatinkan. Oke, nanti itu bisa apa namanya kita bisa lihat data-data yang konkret yang memang apa namanya data-data terbaru dari BPS ya. mengacu terhadap data versi masyarakat seperti itu. Tapi itu akan lebih konkret lagi sebenarnya dengan agenda kita bahwa selama 2 tahun itu yang tadi saya sampaikan bahwa di program kita 2 tahun itu kita mendata ulang. Kita akan punya database yang sesungguhnya gitu loh. Khusus di desa kita. Kan SDGs-nya. Oh iya. Nah, namanya SDGs. Nah, itu kan butuh gitu kan. Sehingga tadi ketepatan kita membuat perencanaan itu juga akan sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya ada di masyarakat. Itu udah kan 14 program atau masih ada apa namanya program-program yang menjadi unggulan nih emang ya yang paling ini mohon maaf. Jadi yang paling penting itu adalah adanya sadesa gitu. Gitu. Jadi dari semua komponen, dari semua perencanaan itu akan terjawab semuanya apabila sekolah desa ini berjalan. Oke. Karena di sekolah desa itu kan dari mulai belajar perencanaan, belajar penganggaran, dan di penganggaran itu semua akan terbongkar, akan tahu sumber-sumber keuangan desa dari mana saja, untuk apa saja, dasar hukumnya bagaimana. Ilmu detailnya di dinya Detailnya di sekolah desa. Berarti masyarakat harus memang tahu terkait dengan tata kelola pemerintahan desa yang ideal menurut pemerintahan. Betul. Gitu. Nah gini Kang, apa namanya, ini kan ada beberapa program tuh, tadi ada 14 program. Terkait dengan apa namanya anggaran di mana eta teh kan? Itu pasti banyak orang bingung. Oke. Bertanya-tanya dari mana sih anggarannya. Ya saya jelaskan bahwa sejak saya meninggalkan desa ini, apa yang saya perjuangkan dulu dengan kawan-kawan di Parade Nusantara tentang lahirnya undang-undang desa, di mana undang-undang desa kan di situ memfasilitasi bahwa ada 10% alokasi anggaran dari APBN untuk 74.000 sekian desa di Indonesia, yang rata-rata itu ya 1,5 miliar lah gitu kan per tahunnya. Apalagi kalau mohon maaf nih khusus desa Margamulia tahun ini kalau nggak salah saya lacak itu 1,6 kan, 1,6 miliar. Dana desa dari APBN. Dari APBN. Sehingga program-program unggulan yang 14 itu kita tidak akan mengganggu sumber keuangan APBD. Karena APBD sudah dirancang melalui RPJMD-nya gitu kan, Musrenbangnya gitu kan, baik APBD kabupaten maupun APBD provinsi. Kecuali kalau ada pendapatan yang sah untuk desa, itu beda lagi gitu kan. Nah, tetapi dari dana desa yang dari pusat itulah sebenarnya kita bisa mengalokasikan berbagai kegiatan yang ya tentunya 14 unggulan itu selama dana desa dari APBN itu terus mengalir. Nah, kalau di stop, tentu kita akan mencoba berpikir lain tentunya gitu kan, dengan mengolah sumber daya alam yang memang ada di desa Margamulia. Gitu Pak. Aduh, rada menarik juga ya ketika berbicara anggaran kan. Oh iya. Nah gini Kang, saya masih apa namanya masih pengen menggali, pengen tahu lah sumber anggaran apa saja untuk pelaksanaan program-program di desa teh. Sumbernya di mana wae eta teh. Oke. Satu saya jelaskan lagi tadi bahwa satu ada dana desa dari pusat melalui konsekuensi undang-undang desa, dan disebutnya DD ya, dana desa dari APBN. Itu yang pertama. Yang kedua ada pendapatan dari pemerintah daerah kabupaten melalui rencana pembangunan daerah. Kemudian juga dari pajak. Kemudian juga ada PAD.
pendapatan asli desa. Oh. Nah, pendapatan asli desa itu apa saja? Ya, salah satunya Retribusi, gitu. retribusi tanah milik desa, Oke, misalkan oke. gitu kan. Kemudian Udah juga jelas ya tapi asupnanya. oh jelas. Oke. Pengelolaan aset yang lainnya, misalkan ada gedung serbaguna gitu kan, yang kadang-kadang digunakan, disewakan dan lain sebagainya. Kemudian sarana-sarana lain yang biasa disewakan juga. Nah, ini barangkali itu menjadi pendapatan asli desa. Kemudian dari dana biasanya tergantung lobby, ada juga dana aspirasi, Dana politis dana ya? politis, Oh. baik dari provinsi gitu kan. Kalau kita banyak kenalan dengan anggota DPRD baik provinsi maupun kabupaten, itu biasanya memperkaya dan mempercepat program yang kita rencanakan. Ya jelas bahwa sebetulnya kalau kita lihat dengan dana yang dengan dana yang tetap dari pusat itu, kalau kita rata-rata kan 1,5 miliar. Kemudian juga dari yang saya tahu di tahun ini saja dari APBD kabupaten itu sekitar 1,9. Jadi kalau 1,9 dengan 1,5 saja sudah 3,4 miliar sebenarnya desa ini di tahun 2021 Dari dua sumber anggaran. Belum kalau kita lobby tadi. Oke. Ada teman yang di provinsi, ada teman yang di kabupaten melalui dana aspirasi, mungkin bisa saja sampai 4 miliar kan. Biasa lebih panjangkannya. Bisa lebih kalau kita kenal lagi dengan orang yang di pusat. Apalagi ada CSR sebenarnya. Belum lagi CSR oleh perusahaan-perusahaan yang ada itu kan masuk kepada pendapatan asli desa dan pendapatan lain tentunya. Nah, ini barangkali yang menarik ketika pentingnya masyarakat mengetahui bagaimana tata kelola desa, sehingga di agenda kita di 2 tahun terakhir gitu kan, karena kita bagi 3 ya, di 2 tahun terakhir itu kita berharap bahwa masyarakat desa Margamulya itu sudah cerdas berpemerintahan desa. Oke. Ketika masyarakat sudah cerdas berpemerintahan desa di sini, artinya mengelola tata kelola pemerintahan desa, kita nggak akan kesulitan mencari siapa yang harus duduk menakodai desa. Gitu. Kita berharap bahwa ya orang adukeun we tinggal dusun, ganti Musrenbang tehnya. di samping musrenbang juga nanti ke depan itu untuk pengelolaannya tokoh-tokoh misalkan nakoda 2027 misalkan nanti pemilihan kepala desa itu nggak susah dari seperti sekarang, karena kita siapkan gitu mereka yang betul-betul sudah kos mahir lah menyupiran mah. Oke, gini, ketika tadi ini menarik nih, ketika tadi berbicara masalah anggaran, lalu dijadikan sebuah dokumen pentingnya Ya, jelas. dokumen tadi itu akan disebutkan bahwa ada rencana pembangunan jangka menengah desa. Ya. Kayak rencana pembangunan Jangka panjang. jangka panjangnya gitu ya. Panjang. Terus terkait dengan keuangan udah jelas jadinya ada APBD-nya kan seperti itu. Nah gini kan, sebetulnya yang saya tahu gitu, cuma beberapa informasi gitu. Kan itu teh dokumen tuh, dokumen kamusnya pembangunan desa kan seperti itu. Nah seharusnya dokumen itu kan